Ada orang miskin lewat minta, bukan kita nilai orang ini masih kuat, orang ini bohong atau tidak, bukan urusan kita itu. Orang lagi minta, Tuhanmu lagi suruh kasih, bukan menilai. Eksekusi kasih orang. Ini pintu syaitan saja, membuat kita selalu menilai. Lalu kapan kita lakukan? Siapa orang yang kita anggap paling layak? Sementara berinfak boleh kepada orang kaya. Sekarang saya kaya, adik saya kaya, lalu saya mau kasih dia uang, bolehkah? Boleh. Infak tetap pahala. Apalagi kalau dia orang miskin. Tidak selamanya infak itu kepada orang miskin. Kita boleh memberikan makan orang lain, memberikan hadiah pakaian, walaupun dia orang kaya, nggak ada masalah. Nabi SAW mampu dan beliau menerima hadiah. Kemudian dikatakan min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal, sebelum datang hari di mana kalian akan menyesal karena nggak ada lagi transaksi. Orang-orang miskin yang kita temui di dunia, teman-teman, kalau kita ketemu di mahsyar, walaupun kita mau kasih 1 miliar rupiah, sudah nggak laku miliaran rupiah di sana. Mau kasih pahala dia terima, duit dia sudah nggak terima. Nggak ada manusia yang sempurna. Kata Allah, jangan merasa diri paling baik, jangan merasa paling suci. Semua orang pasti pernah punya salah. Saya pun mungkin sekarang kelihatan bagusnya aja karena aibnya nggak dibuka. Kalau dibuka mungkin ada katakan nih, ternyata Ustadz ini buruk juga, Ustadz ini kotor juga. Ini peluang dalam Al-Quran menawarkan, ayo berubah jadi baik. Semua orang pasti pernah punya masa lalu yang kelam, tapi orang hebat itu yang bisa merubah yang kelam menjadi lebih baik di masa datang. Karena itu orang hebat disebutkan dalam Al-Quran, orang yang ketika dia merasa salah, dia berubah menjadi saleh. Karena itu dia ambil cara untuk tobat. Karena itulah Nabi memberikan isyarat, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Kalau Anda baik, Anda pasti akan dicela oleh orang buruk. Sebaliknya, kalau Anda buruk, Anda pasti dicela oleh orang baik. Tinggal dilihat saja, yang mencela itu orang baik atau orang buruk. Kalau yang mencela orang buruk, itu artinya Allah sedang menetapkan kebaikan pada diri kita. Dititipkanlah pengakuan itu lewat orang yang mencela kita. Lisan orang beriman itu tidak mudah mencela. Jadi semakin tinggi imannya, semakin baik kosakatanya, karena isi hatinya baik semua. Nah, kalau sudah menemukan yang baik itu, susah mencari kosakata yang kotor. Mohon pandai-pandai menata hidup, karena bagaimanapun kita pasti akan meninggal. Sebanyak-banyaknya harta, meninggal juga. Setinggi-tingginya pangkat, wafat juga. Sehebat-hebatnya ilmu, meninggal juga. Maka orang cerdas itu orang yang selalu menyiapkan bekal ke tempat yang akan ia tuju. Ketika meninggalkan dunia, kita mesti sadar dan paham bahwa tempat yang kita tuju hukumnya tidak sama dengan dunia. Jangan sampai sukses dunia nestapa akhirat. Cari bekal yang baik, cara menyiapkannya. Maka hadis ini mengajarkan setiap menjalani rutinitas niatkan sebagai ibadah. Bangun tidur jadikan ibadah, mau mandi jadi ibadah, mau berpakaian jadi ibadah, makan jadi ibadah, kerja dari tidur sampai tidur lagi jadi ibadah. Bagaimana cara menjadikan itu sebagai ibadah? Niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu akhlak yang buruk yaitu emosional, tidak mengontrol emosinya. Karena ini seperti penyakit jiwa juga. Kapan orang selalu marah tanpa sebab, maka nanti dia akan selalu terbiasa dengan marah. Bahkan seringkali dia marah sama dirinya sendiri. Dia marah sama benda-benda yang dianggap mati di sekitarnya. Misal dia mau pakai sepatu salah atau tidak bisa masuk karena sulit misalnya, maka dia bisa marah pada dirinya sendiri atau dia marah pada sepatu itu. Kadang-kadang bahkan dibodoh-bodohi sepatu. Atau misalnya pintu tertiup angin, lalu kemudian terjadi suara yang ribut, tiba-tiba dia marah sama pintu itu, atau dia marah sama angin, padahal sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali. Itu sebab saja gitu kan. Jadi orang kalau terbiasa emosional akan membuat dia tidak bisa kontrol diri. Ini berbahaya, sehingga interaksi sama orang emosional itu tidak nyaman. Mukanya kelihatan gitu, orang emosional matanya membelalak, suka kata-katanya kasar, kita pun tidak nyaman. Kalau kita ada hajat paling kita selesaikan lalu kita pergi dari orang itu. Maka ini harus kita jauhi karena ini sifat buruk. Oleh karena itu kontrol emosi. Ada satu kalimat yang sangat mahal, dan kalau kita punya ini, tentram kehidupan dunia. Kalimatnya singkat, cuma 3 kata. Aku punya Allah. Aku punya Allah.
Ini kalimat yang mahal, yang jarang dimiliki sampai hari ini. Kenapa engkau begitu tegar, padahal masalah rumah tangga kamu itu begitu pelik? Aku punya Allah. Aku yakin Allah pasti akan berikan solusi. Kamu kok kelihatannya biasa-biasa saja sih? Padahal kan kemarin pekerjaan kamu gagal. Aku punya Allah. Allah sudah ngatur rizki. Rizki aku sudah Allah tetapkan. Aku punya Allah. Kalimat ini yang mahal sekarang. Cukup, masa lalu yang berlalu selesai. Sekarang ke depan. Demi Allah nggak ada waktu ini. Jangan main-main, nggak ada waktu. Waktu antum terbatas. Nanti kalau meninggal baru nyesal. Mumpung malam ini Allah sampaikan di telinga antum dan hati antum, hati-hati. Ambil pelajaran dan kerjakan. Dan ingat pesan ini, wallah teman-teman, demi Allah kita, orang kalau bertahan dalam keimanan, nikmat, gak ada sesuatu yang jadi beban. Walaupun kita dalam keadaan susah, sakit, bangkrut, ditipu orang, tetap tentram, enak. Dibandingkan orang yang punya maksiat tadi saya bilang, sedikit masalah jadi besar buat dia. Udah seperti masalah yang sangat luar biasa. Susah tidur, susah makan, segala macam. Karena orang beriman, subhanallah, kalau Allah datangkan cobaan sama dia, Allah datangkan perangkat-perangkat penolongnya. Misalnya ditipu sama orang, Allah datangkan orang lain yang akan membantu dia secara cuma-cuma. Hilang barangnya, ada orang gantikan. Dia sakit, ada dokter yang cocok sama dia. Ada jalannya. Tapi kalau orang yang keras hatinya maksiat, tidak akan ada jalan keluarnya. Mereka tidak akan dapat wali atau penolong kecuali Allah SWT. Kalau Allah SWT ingin tolong, tapi kalau tidak akan.